DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran setiap kementerian dan lembaga yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga yang disetujui oleh DPR RI. DIPA memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang terkandung di dalamnya berupa program-program, kegiatan, jenis belanja baik dari dana APBN rupiah murni, PNBP, hibah, pinjaman, dan sumber dana lainnya. Kini di tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nomenklatur atau tata nama sebutan transfer ke daerah dan dana desa yang dikenal sejak berlakunya Undang-Undang Dana Desa yang mengamanatkan alokasi dana desa berubah menjadi transfer ke daerah. Hal ini dikarenakan pengelompokan semua jenis dana transfer dalam satu nomenklatur, transfer ke daerah atau TKD. Penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 kepada pengguna anggaran, baik kementerian maupun lembaga, kembali akan dilakukan secara digital dan virtual melalui OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara. SPAN atau Sakti memiliki fungsi sebagai sarana digital bagi Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja dalam pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Melalui sistem dari integrasi SPAN dengan fungsi Sakti dapat diselenggarakan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan akuntansi oleh seluruh entitas kementerian negara dan lembaga serta bendahara umum negara atau pemerintah pusat. Sebagai dukungan terhadap kemudahan pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBN, telah disediakan aplikasi OMSPAN dan MonSakti yang memanfaatkan informasi digital pada single database SPAN dan Sakti. Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2023, Kementerian Keuangan kembali menggelar kegiatan Olimpiade APBN yang merupakan kompetisi terbesar terkait APBN yang dapat diikuti generasi muda dari tingkat SMP sampai dengan mahasiswa serta guru yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Dengan terselenggaranya Olimpiade APBN, para pemenang kompetisi diharapkan dapat menjadi duta APBN yang mampu mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
kasih Pak Presiden. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran setiap kementerian dan lembaga yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga yang disetujui oleh DPR RI. DIPA memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang terkandung di dalamnya. Kami ucapkan selamat datang untuk Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta juga dengan seluruh rombongan VIP yang saat sekarang ini sudah berada di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga sudah hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan Bupati Wali Kota serta juga anggota Forko, Pimda dan juga instansi vertikal atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan kami informasikan selama acara berlangsung, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menertibkan silent handphone di nada diam agar selama acara berlangsung tidak terganggu demi ketertiban dan kelancaran acara pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih duduk di belakang untuk dapat maju ke depan mengisi terlebih dahulu kursi yang masih kosong yang berada di depan. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum acara inti akan kita saksikan bersama, terlebih dahulu kita akan melihat persembahan dari para pegawai Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan pegawai KPPN Pangkal Pinang. Untuk itu kami persilakan. Ini adalah seluruh para pegawai Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ibu, dan pegawai KPPN Pangkal Pinang. Baik, hadirin yang berbahagia, inilah persembahan tarian Bebinca. Batang Sirsa, kami menari dan berpantun menyanyi lagu sambil kami berbincang. Alat keladi, buah keranji tumbuh dekat batang cempedak. Tarian kami ini tari kreasi, namanya tari Bebinca. Buah jambu kembanglah ke cubung, dak usah malu menkanak bergabung. Berbincang, yuk kita berbincang, berjoget kayak Bangka Belitung. Berbincang, yuk kita
ragu, ya ica malu. Ujung-ujungnya ica dah tertimalu. Tua muda, yuk kita berbincang. Semua orang dibakar berhitung. Berkawan nyubir, menari berbincang. Menolak ketagih, dah banyak berhitung. Bujang dayang, yuk kita berbincang. Ajak saudara kita berbincang. Nyanyi gembira, musik berbincang. Kita menari-nari, tari berbincang. Berbincang, ayo berbincang. Buah sukun tumbuh dekat batang sirsa. Kami menari dan berpantun menyanyi lagu sambil kami berbincang. Alat keladi, buah keranji tumbuh dekat batang cempedak. Tarian kami ini tari kreasi, namanya tari berbincang. Buah jambu kembanglah kecubung, dah usah malu menkanak bergabung. Berbincang, yuk kita berbincang. Berjoget kayak Bangka Belitung. Berbincang, yuk kita berbincang. Yang penting kita bergembira. Goyanglah badan, goyang kaki, menyanyi menari lagu berbincang. Yuk kita lanjut berbincang. Kemiri buah sukun tumbuh dekat batang sirsa. Kami menari dan berpantun menyanyi lagu sambil kami berbincang. Alat keladi, buah keranji tumbuh dekat batang cempedak. Tarian kami ini tari kreasi, namanya tari berbincang. Buah jambu kembanglah kecubung, dah usah malu menkanak bergabung. Berbincang, yuk kita berbincang. Berjoget kayak Bangka Belitung. Berbincang, yuk kita berbincang. Yang penting kita bergembira. Goyanglah badan, goyang kaki, menyanyi menari lagu berbincang. Kita hendak beramal. Marilah amalkan tanpa dipuja. Dengan dipa yang sudah optimal, kita wujudkan peningkatan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Naziarto. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi Mulyadi, beserta dengan seluruh jajaran. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau yang mewakili, dan para pejabat instansi vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Wali Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, dan para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia, dan juga kami ingin menyapa seluruh peserta yang hari ini Bapak Ibu di acara DIPA yang saat ini online bersama kita semuanya. Hadirin yang online kami ucapkan juga selamat bergabung di Ruang Pasir Padi yang saat ini alhamdulillah semua
undangan sudah pada hadir, yang hari ini langsung nanti akan Pak Sekda dan juga Pak Kanwil untuk dapat memberikan apresiasi penghargaan. Baik hadirin yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kita semua yang telah memberikan kesehatan di hari Selasa 6 Desember 2022 di acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2023 lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ihsan. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelaksanaan acara kita pada kesempatan pagi ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ma'azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimi azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Tiada lain hanya memohon rahmat dan ridho-Mu dalam rangka penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Ya Allah, jadikan pertemuan ini dapat membawa keberkahan bagi kami. Jadikan dana yang Engkau titipkan kepada kami akan kami kelola sesuai dengan amanah yang telah Engkau tetapkan dan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah amanah yang diembankan kepada kami
dapat kami kerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi catatan amal ibadah bagi kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dalam pengelolaan dana DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Jauhkan kami dari segala macam godaan dan fitnah yang dapat membawa kerugian bagi kami, bangsa dan negara ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ahinal jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dan selanjutnya kita akan dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu yang kami hormati Bapak Edi Mulyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh enak jajanan Bangka, dimakan bersama sambil cengkrama. Ayo kawal anggaran negara untuk rakyat sejahtera bersama. Izinkan satu lagi. Pergi ke Belitung untuk wisata, terkenal dengan negeri Laskar Pelangi. Mari dukung APBN kita jaga agar tidak terjadi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, yang saya hormati para anggota Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili, para kuasa pengguna anggaran, hadirin sekalian yang hadir secara virtual maupun yang hadir di ruangan ini. Pertama dan utama tentu bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di acara penyerahan IPA dan buku TKD untuk tahun anggaran 2023. Kita bersyukur karena atas perkenannya, kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa, merupakan acara tahunan, dan saya anggap ini adalah konvensi ketatanegaraan di level regional. Tentu ini merupakan satu simpul dari tata kelola pengelolaan APBN dan anggaran secara umum di negeri kita. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda yang berkenan untuk mewakili Pak Gubernur, dan mohon perkenan Bapak nanti pada saatnya menyerahkan IPA dan TKD dan memberikan sambutan pada kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu para undangan yang meluangkan waktunya hadir di acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola anggaran pada masing-masing institusi kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi perekonomian global nasional tidak dalam kondisi baik, atau istilah Ibu Menteri dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada beberapa indikator yang menandakan itu semua. Pandemi belum juga berakhir secara tuntas. Disusul setelah pandemi yang belum berakhir itu adalah kondisi geopolitik yang ternyata berimbas di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kondisi yang terjadi nun jauh di Eropa sana, ternyata dampaknya bisa kita rasakan sampai ke negeri kita. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya gangguan rantai pasok dunia, terutama terkait dengan migas dan juga pangan. Kondisi ini ternyata
menimbulkan berbagai kondisi-kondisi yang mengganggu ataupun yang menyebabkan perekonomian dalam kondisi yang tidak dalam kondisi baik. Salah satunya adalah inflasi yang semakin tinggi, terutama di beberapa negara yang lain. Bahkan Turki dan beberapa negara lain sudah mencapai, bahkan Turki lebih dari 70% inflasinya. Untuk sekalian, untuk merespon kondisi ini, berbagai negara di seluruh dunia, salah satu responnya adalah melakukan pengetatan likuiditas. Tapi pengetatan likuiditas tentu bukan tanpa resiko, bukan tanpa biaya. Karena dengan adanya pengetatan likuiditas dengan cara Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan, maka akibatnya terjadi kemungkinan besar adanya kelambatan dan perlambatan perekonomian nasional. Bahkan kekhawatiran yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden adalah kemungkinan kita akan jatuh ke kondisi resesi. Tapi kita juga bersyukur karena data sampai hari ini di negara kita menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sekarang dalam kondisi sangat baik. Tapi sekalian, baiknya situasi kondisi ekonomi Indonesia ditandai dengan beberapa indikator makroekonomi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan lebih dari 5% secara berturut-turut dalam 4 triwulan terakhir. Bahkan terakhir, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh permintaan domestik yang semakin meningkat, yang diakibatkan oleh pelonggaran kondisi pembatasan yang selama ini kita ikuti dan kita lalui bersama karena pandemi COVID-19. Yang berikutnya, kondisi inflasi. Inflasi kita dalam kondisi moderat, bahkan kalau kita lihat datanya, di Oktober 5,71% dan di September 5,99%. Jadi ada perbaikan dari aspek inflasi menurun dibandingkan dari di bulan September dibanding dengan bulan Oktober tahun 2022 ini. Kemudian hal lain lagi yang menggembirakan adalah, Bapak Ibu sekalian, ekspor sepanjang masa di Indonesia ternyata terjadi peningkatan yang sangat baik dan sangat signifikan di bulan April dan di bulan Agustus. Bahkan di Agustus, Bapak Ibu sekalian, kondisi ekspor negara kita mencapai 27,91 miliar US dollar Amerika. Tidak terkecuali kondisi ini juga terjadi di Bangka Belitung. Walaupun pertumbuhan ekonomi bubble tidak setinggi nasional, karena bubble pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga mencapai 4,51, tapi ini menunjukkan bahwa kita bubble masih tetap optimis bagaimana perekonomian akan kita kelola di tahun-tahun mendatang. Tingginya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung salah satunya adalah karena harga timah di tahun 2022 ini mencapai angka yang sangat tinggi, terutama sekitar bulan Februari tahun 2022. Kemudian dari inflasi, walaupun terjadi sedikit peningkatan di bulan November kemarin, tetapi kondisinya masih cukup bagus, yaitu 6,36% year on year per bulan November tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, walaupun kondisi yang saya sebutkan tadi cukup menggembirakan, tetapi kita sebagai warga negara, sebagai institusi yang dipercayakan untuk mengelola anggaran negara, tentu kita harus tetap waspada. Karena tensi geopolitik belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Masalah rantai pasok yang saya sebutkan tadi juga kita tidak tahu. Kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu kita semua harus dan wajib untuk waspada dalam kondisi-kondisi tersebut. Dari sisi anggaran pendapatan dan belanja negara, Bapak Ibu sekalian, tentu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 dirancang untuk menjaga optimisme, tetapi tetap waspada untuk merespon gejolak yang mungkin terjadi. Yang pertama, APBN dirancang sebagai shock absorber, sebagai peredam. Pada saat kondisi apapun negara kita, maka APBN harus mampu menjadi peredam agar kondisi tidak semakin parah. Kita sudah punya pengalaman bagaimana APBN tahun 2020 sampai tahun 2022 ini mampu meredam gejolak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang kedua,
APBN tahun 2023 dirancang untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai resiko yang mungkin terjadi sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah kita rasakan, dan tentu saja kita harus mengantisipasi kemungkinan ketidakpastian yang bisa terjadi di tahun-tahun mendatang, termasuk bagaimana harga komoditas kita juga yang kecenderungan semakin berfluktuasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, APBN tahun 2023 dianggarkan untuk memperoleh pendapatan negara sebesar 2.463 triliun. Penetapan angka ini tentu didasarkan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah tetap kita hati-hati dan tetap mengantisipasi ketidakpastian terkait dengan harga komoditas yang saya sebutkan tadi. Kemudian APBN dari aspek pendapatan juga tetap memperhitungkan kecenderungan perekonomian global. Yang berikutnya, APBN dari aspek pendapatan negara tetap akan mengoptimalkan pemberlakuan undang-undang HPP yang mulai berlaku di tahun 2022 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian dari aspek belanja negara, jumlah belanja negara yang dianggarkan tahun 2023 mencapai 3.061,2 triliun. Artinya kalau kita bandingkan dengan pendapatan negara, masih ada defisit sebesar 598,2 triliun atau 2,84% dari pendapatan domestik bruto. Kita tahu bahwa tahun 2023 kita harus kembali ke defisit kurang dari 3%. Dan ini di APBN 2023 kita menganggarkan defisit kita hanya mencapai 2,84%. Dari sejumlah 3.061,2 triliun tersebut, Bapak Ibu sekalian, dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 2.246 triliun, sementara belanja transfer ke daerah atau TKD mencapai 814,7 triliun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian kalau kita lihat APBN yang akan beredar atau mengalir di Bangka Belitung, total yang akan disalurkan di Bangka Belitung sebesar 9.729,05 miliar. Yang terdiri dari untuk belanja kementerian dan lembaga mencapai 2.728,27 miliar dan transfer ke daerah 7.000,78 miliar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian kalau kita lihat bagaimana arah dari APBN tahun 2023. APBN tahun 2023 diarahkan secara khusus untuk tetap menunjang pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kanal. Pertama, tetap akan mengalokasikan belanja pendidikan dan kesehatan yang tujuannya adalah tetap membangun SDM Indonesia yang unggul dan produktif. Yang kedua, diarahkan untuk penyelesaian berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan IKN, hilirisasi industri, dan green economy. Kemudian, arah belanja APBN tahun 2023 juga dialokasikan atau diarahkan untuk menjaga dan memperkuat jaring pengamanan sosial untuk mengurangi atau membantu masyarakat rentan, kemudian juga akan menangani kemiskinan ekstrim dan mengurangi kesenjangan di antara kelompok masyarakat. Dan yang berikutnya adalah arah belanja APBN 2023 adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memajukan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan akan diberlakukan secara penuh Undang-Undang 1 tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ya, HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemungkinan di kesempatan ini, izin Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menghadirkan 19 kuasa pengguna anggaran dari 16 kementerian dan lembaga, serta nanti untuk TKD akan diserahkan secara simbolis kepada semua pemerintah daerah dari mulai provinsi sampai kabupaten dan kota. Untuk KL ataupun
KPA yang kami undang yang akan menerima secara simbolis. Di kesempatan ini hadir Pak Sekda, pertama dari Kepolisian, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, kemudian Kemenhan, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BPS, KPU, Kementerian ATR dan BPN, Bawaslu, BPK, BPKP, TVRI, dan RRI. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Kota dan juga provinsi hadir tentu saja pemerintah provinsi, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Pak Sekda dan Bapak sekalian, di bagian akhir saya ingin menyampaikan beberapa himbauan kepada kita semua terkait dengan diterimanya DIPA dan juga buku TKD kepada Bapak sekalian. Pertama, saya ingin menghimbau tolong segera lakukan review DIPA. Begitu menerima, silahkan langsung review, pastikan beberapa hal yang ada di DIPA itu, semua hal termasuk juga rencana penarikan dana yang dianggarkan di setiap bulan dicek, dan juga beberapa hal yang penting yang menurut Bapak Ibu sekalian perlu dikomunikasikan dengan lembaga yang di atasnya. Yang kedua, jika memungkinkan, tolong lakukan perikatan kontrak segera. Jadi kalau dimungkinkan, silahkan lakukan kontrak pra-DIPA. Kemudian, himbauan kami lakukan belanja modal kalau bisa di triwulan pertama. Karena ini diharapkan menjadi mesin pendorong yang akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selain tentu kemanfaatannya akan cepat dan segera dilakukan, diterima oleh masyarakat. Di paling akhir, izinkan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, mari kita jaga agar APBN dan APBD bahkan yang kita kelola ini senantiasa menjadi satu bentuk akuntabilitas kita kepada publik. Pastikan tidak terjadi sesuatu yang mencederai hati nurani kita kepada pertanggungjawaban masyarakat, mengganggu atau mencederai integritas kita. Terus sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izinkan, saya sudah dibuatkan pantun, jadi harus dibacakan. Bangun tidur di pagi buta untuk hadir di acara penyerahan DIPA. Mari tingkatkan kinerja kita mengawal pelaksanaan APBN 2023. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan Bapak Edi Mulyadi untuk menuju tempat yang telah kita tentukan. Dan untuk itu kami juga mengundang Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bapak Naziarto. Dan hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan penyerahan DIPA dan juga buku alokasi TKD tahun anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kepada nama-nama yang akan kami sebutkan, kami mohon untuk dapat maju ke depan. Yang pertama kami undang RRI Sungai Liat. Baik, hadirin kita saksikan bersama untuk penyerahan DIPA yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk yang pertama diberikan kepada RRI Sungai Liat. Baik, kami persilakan untuk langsung menuju ke atas panggung dan selanjutnya kami panggilkan LPP TVRI Bangka Belitung. Baik, selanjutnya kami panggilkan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik hadirin, dan berikutnya kami panggilkan BPKP Provinsi Bangka Belitung. Dan hadirin berikutnya kami panggilkan BPK Perwakilan Bangka Belitung.
Baik hadirin, dan selanjutnya kami panggilkan KPU Provinsi Bangka Belitung. Dan berikutnya kami panggilkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, dan selanjutnya kami panggilkan BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, dan berikutnya kami panggilkan Universitas Bangka Belitung. Baik, dan selanjutnya kami akan panggilkan Forkopimda dan juga instansi vertikal. Baik, yang pertama kami panggilkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Berikutnya, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Baik, selanjutnya Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikutnya Kanwil Kemenak Provinsi Bangka Belitung. Dan berikutnya Kanwil BPN. Baik, berikutnya Polda Kepulauan Bangka Belitung. Baik, dan selanjutnya Korem 045 Garuda Jaya. Berikutnya Lanau Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikutnya Lanut Kepulauan Bangka Belitung. Baik, hadirin penerima DIPA, kami persilakan untuk sesi foto bersama. Teman-teman media kami persilakan untuk mengabadikan sesi dokumentasi untuk penyerahan DIPA tahun anggaran 2023. Dan hadirin, berikutnya akan kita saksikan pula penyerahan alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2023. Dan berikutnya kami mohon nanti kepada Kepala Kantor Wilayah dan juga Bapak Sekda untuk masih berada di tempat untuk memberikan atau menyerahkan alokasi TKD tahun anggaran 2023. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pak Kanwil dan Bapak Sekda kami mohon masih berada di tempat. Dan untuk selanjutnya penyerahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2023. Yang pertama kami panggilkan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan kepada asisten 3 untuk dapat maju ke depan. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan berikutnya yaitu penyerahan alokasi transfer ke daerah
atau TKD tahun anggaran 2023. Yang pertama diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diterima oleh asisten 3. Baik, dan selanjutnya kami panggilkan Bupati Bangka Barat. Baik, dan selanjutnya kami panggilkan Bupati Belitung yang saat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kami panggilkan Bupati Belitung Timur yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Kami persilakan. Dan berikutnya Wali Kota Pangkal Pinang yang dihadiri oleh asisten 1. Baik, dan berikutnya Bupati Bangka yang diwakili oleh asisten. Dan selanjutnya Bupati Bangka Tengah yang diwakili oleh asisten. Dan berikutnya Bupati Bangka Selatan yang diwakili oleh asisten. Hadirin, dan kita saksikan bersama untuk penyerahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2023. Baik, mohon izin Bapak untuk berfoto bersama. Dan hadirin, telah kita saksikan bersama tadi untuk penyerahan DIPA dan juga buku alokasi TKD tahun anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu. Semoga kinerja ini semakin optimal. Dan kami persilakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat memberikan sambutan. Dan hadirin, kami informasikan setelah ini nanti kita akan untuk penyerahan atau penghargaan apresiasi. Dan sebelumnya hadirin, kita dengarkan secara seksama sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Bapak Naziarto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada acara penyerahan DIPA Satuan Kerja dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena pada saat bersamaan beliau ada kegiatan di Jakarta, beliau baru berangkat pagi tadi. Sebenarnya Pak Edi, beliau ingin hadir di sini bersama kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena ada kegiatan yang lebih penting, seluruh para gubernur dipanggil Presiden ke Jakarta, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk acara pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau kehadiran saya di sini ibaratnya mengharap rotan, tidak ada akar, rotan pun jadi, ya boleh buat ini yang ada, yang penting acaranya sudah diserahkan, duit-duitnya, dipa-dipanya. Makanya saya bisik kepada seluruh penerima tadi, tolong dihabiskan duitnya segera. Ya, gitu.
Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Saya berpantun juga, Pak, karena Pak Edi tadi berpantun kan gitu ya. Jadi saya ingin berpantun juga. Hanyutlah galah menuju muara. Tertahan tanah batu sebongkah. Lapaskan bismillah awal bicara. Insya Allah semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kanwil Ditjen Perbandaran Provinsi Bangka Belitung sekaligus selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati para bupati, wali kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, alhamdulillah hadir semua perwakilan-perwakilannya. Yang hadir utuh Pak Bupati Bangka Barat, Pak Wakil Bupati Belitung, Pak Wakil Bupati Belitung Timur, Pak Asisten semuanya yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga berkah semua ya Bapak dengan uang yang kita terima ini ya, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku kuasa pengguna anggaran satuan kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh hadirin yang berbahagia. Sebenarnya menurut hemat saya berdiri di sini saya nggak perlu lagi untuk mengatakan sambutan, saya fisik sama Pak Edi. Ibaratnya apa yang disampaikan oleh Pak Lurah itulah kata Pak Camat. Karena semua yang disampaikan beliau tentang kondisi perekonomian negara pun sudah disampaikan beliau tadi mulai dari Turki. Demikian juga kondisi perekonomian secara nasional sudah disampaikan oleh beliau. Demikian juga kondisi regional yang ada di daerah juga sudah disampaikan oleh beliau. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi secara teoritis, bagaimana kita implikasikan di daerah kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar kita betul-betul bisa mentransformasi tentang kondisi ekonomi yang ada secara global tersebut, sehingga kita di daerah bisa untuk mengantisipasi jangan sampai kita terjadi inflasi yang tinggi. Demikian juga perekonomian kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berjalan utuh, sehingga masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bisa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kita tahu pertumbuhan ekonomi secara nasional disampaikan oleh beliau tadi 5,7%. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung kita hanya 4,51%. Artinya kita perlu mengejar ketinggalan tersebut berkisar antara 2,63%. Nah ini yang harus kita lakukan. Yang harus kita upayakan sungguh-sungguh dengan adanya penyerahan DIPA dan TKD untuk kita semua, baik itu instansi vertikal maupun para kepala daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, bagaimana kita bisa untuk mengejar ketinggalan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga dengan kucuran dana dari pemerintah ini bisa kita laksanakan, kita maksimalkan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan masyarakat secara umum. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kita lihat juga dari kondisi ekonomi kita secara regional. Kemarin kita mendengar pidato yang disampaikan oleh Pak Mendagri dalam rapat inflasi di daerah. Bahwa Bangka Belitung kita bersyukur terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan November ini kita hanya 5,45% year on year. Sementara pada tahun sebelumnya kita 6,23% year on year. Artinya di sini terjadi deflasi menurut hemat saya berkisar antara 0,6%. Nah penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja dari para kepala daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kabupaten kota maupun para instansi vertikal, betul-betul bisa menggunakan dan memanfaatkan anggaran yang ada pada masing-masing DIPA mereka untuk kepentingan masyarakat,
Demikian juga kita bisa secara bersama-sama mengendalikan dan menstabilkan tentang kondisi perekonomian gejolak yang terjadi di masyarakat terhadap harga barang dan jasa, demikian juga terhadap jenis-jenis perekonomian yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menginginkan bagaimana perekonomian yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang menjadi penopang utama kita adalah komoditas timah. Kita melihat dari proses eksploitasi timah yang selama ini terjadi, mungkin ke depan dengan adanya kucuran DIPA dan TKD yang kita terima ini, bagaimana kita bisa untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh di daerah kita masing-masing di 7 kabupaten kota yang ada. Kita ingin bagaimana pertambangan timah itu kita eksploitasikan dengan cara sesadar-sadarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang masih hidup saat ini. Tapi kita berpikir bagaimana untuk kepentingan masyarakat, untuk anak cucu kita ke depan. Kita yang hadir di sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian paling-paling umur kita 50 tahun lagi lah. Kita bersyukur kalau kita bisa 100 tahun lagi. Dan kita mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita yang hadir di sini semuanya umurnya bisa mencapai 100 tahun lagi. Tapi bagaimana anak cucu kita bisa menikmati tentang kekayaan alam yang ada di bumi Ibu Pertiwi kita ini kalau kita tidak jaga dari sekarang? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita perlu menggali sumber-sumber ekonomi baru bagi pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat Bangka Belitung ini demi keutuhan kehidupan ekonomi kita ke depan untuk anak cucu kita. Kita sudah berusaha bagaimana kita bisa mengembangkan sektor-sektor lain. Tadi disampaikan oleh Pak Edi, misalnya kita bangun tentang green agro ekonomi yang baru. Kita menginginkan bagaimana kita adanya hilirisasi timah yang akan kita kedepankan di masa yang akan datang. Coba mulai kita pikirkan dan kita laksanakan, terutama oleh kepala daerah yang ada di 7 kabupaten kota ini. Kita kembangkan itu, kita mulai dari sekarang betul-betul secara masif. Agar apa? Agar potensi daerah kita betul-betul terangkat ke permukaan dan kekayaan sumber daya alam di daerah kita betul-betul dapat meningkat sehingga menguntungkan masyarakat di lingkungan daerah kita masing-masing sesuai dengan ciri khas yang ada di daerah kita masing-masing tersebut untuk kita angkatkan ke permukaan agar betul-betul bisa menopang kehidupan masyarakat secara utuh. Sumber-sumber ekonomi yang kita usahakan, misalnya perkebunan, pariwisata, perikanan, harus kita dorong agar kita selalu siap ketika tidak bisa lagi kita melakukan eksploitasi di bidang pertimbangan. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung ke depan mengarah kepada ekonomi hijau, green economy, dan berkelanjutan. Kita semua di sini bertanggung jawab untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi kita selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, wacana pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi komoditas tambang termasuk timah perlu kita telaah dan hati-hati agar tidak menyebabkan goncangan yang besar terhadap perekonomian Bangka Belitung. Hilirisasi akan menambah nilai tambah bagi perekonomian kita, sehingga kebijakan ini perlu kita dukung dengan suara bulat, tetapi harus penuh dengan kehati-hatian. Jangan kita terikut akan arus ingin hilirisasi, tetapi nyatanya di hulu pun belum beres kita tanggulangi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus untuk para kepala daerah, harus betul-betul kita lakukan ini. Jangan sampai kita menginginkan wacana pusat untuk hilirisasi, tetapi hulunya pun belum tersentuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kenaikan harga BBM juga mempengaruhi tentang kehidupan perekonomian kita di daerah.
semua sektor perdagangan yang mengarah kepada pendapatan dalam hal komoditas ekonomi kita menyebabkan kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga yang tinggi yang dimotori dengan naiknya BBM ini otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ini harus kita sikapi dengan baik, Bapak dan Ibu, bagaimana kita melakukan kenaikan BBM ini, tapi harus kita imbangi dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Kita beri kesempatan kepada masyarakat seluas mungkin untuk memprakarsai diri pribadi mereka maupun kelompok mereka agar mereka bisa mengembangkan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat tersebut. Hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan fokus kepada kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi juga, proyeksi tentang APBN 2023 ini walaupun begitu banyak dan terjadi juga defisit, tapi pengembangannya tetap pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ini selaras menurut hemat saya sambutan Pak Edi dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, bagi kita di daerah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengembangkan SDM yang terampil mulai dari anak didik kita di tingkat sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sekarang ini kondisi masyarakat di Bangka Belitung minat untuk melanjutkan ke dunia perguruan tinggi setelah tamat SMA sangat menurun. Nah, ini kenapa? Muncul pertanyaan bagi kita semua. Ini kenapa bisa terjadi? Berarti support daripada para orang tua mungkin terhadap anak-anaknya kurang gigih. Mereka lebih menginginkan bagaimana bisa membantu orang tua dari lilitan ekonomi. Bisa saja terjadi. Yang kedua, mungkin minat anak yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan agak rendah. Oleh sebab itu kita semua harus mensupport. Bagaimana kalau kita menciptakan suatu ide misalnya, terutama di pemerintah kabupaten kota, kita jadikan dalam satu keluarga 2 orang sarjana dan seperti itu. Saya pikir ke depan, kalau satu keluarga bisa menciptakan 2 orang sarjana, minimal SDM kita akan menjadi tangguh, menjadi terampil 10 atau 15 tahun ke depan. Kita belajar mungkin dari negara Cina, kita belajar dari negara Jepang. Kenapa mereka lebih mementingkan SDM duluan? Ternyata seperti Jepang, mereka ciptakan SDM yang begitu tinggi di awalnya, mereka keluarkan kucuran dana terbesar untuk SDM, 10 tahun kemudian mereka menikmati dari apa yang dilakukan oleh SDM yang terampil tersebut, sehingga income per kapita masyarakatnya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, yang diinginkan oleh Presiden, penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatan dalam rangka memperbesar kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program dan tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi. Nah, ini baru-baru ini kita dikucurkan dana DID. Ternyata dana DID pun sulit kita belanjakan. Yang takut dengan APH lah, yang takut dengan ini itulah, yang takut tidak sampai kepada masyarakat lah. Makanya tadi saya bisik setiap yang menerima tadi, habiskan duit ini, habiskan. Jangan takut dibelanja uang. Kenapa? Duit sudah ada pun kita takut belanja. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya serapan anggaran kita akan menjadi rendah. Khusus kemarin disampaikan oleh Pak Mendagri untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terendah kedua se-Indonesia. Kan gitu, hanya 54,6%. Kan sayang. Uang ada tapi nggak dibelanja. Ya, menurut hemat saya, bahasa kampungnya apa? Uang lada di tangan kita. Masa kita nggak mau belanja? Belanjakan saja. Yang penting cara membelanjanya itu harus tahu. Harus tepat sasaran. Harus tepat guna. Harus tertib hukum. Harus tertib administrasi. Transparansi. Sehingga kita akuntabel. Ini yang diinginkan dalam pesan Bapak terakhir. Kan gitu. Harus akuntabel. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, menurut hemat saya,
Di dalam sistem pembelanjaan yang kita lakukan terhadap anggaran negara ini, apakah itu APBN maupun APBD, yang penting menurut hemat saya, tertib administrasi dulu yang harus kita lakukan. Sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, apakah itu PP, apakah itu Permendagri, ataukah itu PMK. Lakukan itu dulu. Setelah itu, kalau kita ragu-ragu, kita konsultasi. Dengan siapa? Dengan BPKP, dengan BPK. Kami, provinsi saya ambil contoh, ketika muncul DED, kita tetapkan 8 miliar untuk bantuan sosial. Saya konsul sama Pak Faisal, saya konsul sama Pak Bo. Datang kami di saat yang sama waktu itu. Bagaimana kami akan membelanjakan uang. Sehingga apa? Dapatlah solusi. Ted, ayo kerjakan. Dengan demikian kita nggak ragu-ragu. Itu dalam pembelanjaan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengingatkan kepada para penguasa pengguna anggaran satuan kerja dan kepala daerah. Saya berpesan untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Jangan sampai ada lagi program pemerintah yang saling tumpang tindih karena setiap rupiah uang negara yang kita keluarkan merupakan amanah bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini dengan kata lain, uang dari APBN dan APBD sama pengeluarannya, tapi kegiatannya satu. Ya, hati-hati. Ini jangan sampai kita terkena pasal 21. Apa pasal 21? Tangan 2 menjadi 1. Hati-hati. Kemudian, dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan, kita harus meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, terutama produk UMKM dan koperasi dalam proses pelaksanaan anggaran. Kita diwajibkan mengalokasikan minimal 40% alokasi anggaran belanja barang dan jasa untuk penggunaan produksi dalam negeri, baik itu UMKM maupun koperasi. Ini dengan kata lain, ayo kita sama-sama Pak Kepala Daerah, kita tingkatkan UMKM kita di daerah, kita berdayakan mereka. Koperasinya demikian juga. Para pengurus koperasinya kalau nggak beres ya sudah Pak, diberesin saja. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan saja. Kooperasi jangan menjadi kuperasi. Ini yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada bapak-bapak kawan-kawanku, para bupati dan wali kota, Bapak Presiden berpesan, gunakan alokasi TKD tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Kedua, Pak Presiden berpesan, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah, local taxing power, namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan yang ekstrim. Hadirin yang saya hormati, semua pun penggunaan anggaran yang kita lakukan, baik oleh DIPA dan alokasi TKD ini, menurut hemat saya secara pribadi, mungkin bukan mengajari anak burung terbang, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kalau kita dengan pemikiran segitiga sama kaki sama sisi, maka di sini ada pemerintah, ada pengusaha atau swasta, ada masyarakat. Ketiga segitiga sama kaki sama sisi ini saling berbalik satu sama lain. Ketika pemerintah di atas, maka pengusaha dan masyarakat harus mendukung keinginan dari pemerintah. Apa visi misi pemerintah? Demikian juga ketika pengusaha di atas, maka pemerintah harus mendukung regulasi yang akan kita kucurkan buat pengusaha. Masyarakat juga harus mendukung pihak pengusaha. Dan ketika kita balik masyarakat di atas, pemerintah dan pengusaha juga harus melibatkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi. Dengan segitiga sama kaki sama sisi tersebut, pemerintah, masyarakat, dan swasta, saya yakin-yakinnya menurut hemat saya, dalam pengembangan pembangunan perekonomian di tengah masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan menjadi aman, akan menjadi tentram, akan semakin nyaman, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan buat mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Insya Allah harapan kita menjaga kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi Indonesia akan dapat terwujud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan ridhonya bagi kita semua.
dalam menjalankan amanah kita di muka bumi ini sebagai khalifah fil ardh. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan berpantun nih. Ini karena sudah dibuat juga catatannya, Pak. Patah dahan si dahanku ini. Dahanku ini bertepi cemara. Melalui penyerahan DIPA dan TKD ini, anggaran efektif bubble makin sejahtera. Demikian Bapak dan Ibu, sambutan dari Pak PJ Gubernur yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Naziarto. Baik hadirin, dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan atau apresiasi kepada Koordinator Wilayah Kementerian dan Lembaga atas capaian aspek kualitas perencanaan anggaran terbaik. Dan untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan mohon untuk maju ke depan. Yang pertama, kategori Koordinator Wilayah Besar diberikan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan untuk kategori Koordinator Wilayah Kecil diberikan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan selanjutnya, apresiasi kepada Koordinator Wilayah Kementerian atau Lembaga sebagai pelopor kontrak Pradipa tahun anggaran 2022 diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikutnya, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik hadirin, dan selanjutnya apresiasi kepada pemerintah daerah atas pengelolaan dana desa dengan kategori desa yang mengajukan penyaluran dana desa tercepat lingkup Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diberikan kepada pemerintah Kabupaten Belitung. Dan berikutnya hadirin, apresiasi kepada pemerintah daerah atas pengajuan penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu sebagai OPD pengelola DAK fisik sub bidang perumahan dan pemukiman, bidang perumahan dan pemukiman. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada OPD pengelola DAK fisik sub bidang sekolah dasar dan bidang pendidikan. Baik, kami mengundang Sekretaris Daerah dan juga Kakak Nuyil BJPB untuk dapat memberikan penghargaan atas apresiasi kepada seluruh koordinator. Dan yang pertama, Koordinator Wilayah Kementerian Lembaga atas capaian aspek kualitas perencanaan anggaran terbaik diberikan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, dan berikutnya kategori Koordinator Wilayah Kecil kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, berikutnya apresiasi Koordinator Wilayah Kementerian pelopor kontrak Pradipa tahun anggaran 2022 diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan berikutnya kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dan berikutnya apresiasi kepada pemerintah daerah, pengelolaan dana desa tercepat lingkup Provinsi Bangka Belitung diberikan kepada pemerintah Kabupaten Belitung. Dan ini diberikan Sekda sebagai kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Dan berikutnya apresiasi Pemda dana lokasi khusus dan tercepat. Yang pertama diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bangka untuk OPD pengelola perumahan pemukiman, bidang perumahan dan pemukiman. Berikutnya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai OPD pengelola fisik subbidang sekolah dasar bidang pendidikan. Kami persilakan Pak Sekda dan Kak Kanwil untuk dapat menuju ke sesi foto bersama. Ya, baik hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan untuk penghargaan atas apresiasi koordinator instansi pemerintah dan juga kepada pemerintah daerah. Baik, kami ucapkan Pak Sekda dan Kak Kanwil DJPB masih berada di tempat dan yang lain kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Dan hadirin baik, terima kasih dan selanjutnya penyerahan plakat dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung diberikan Pak Sekda kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB, Bapak Edi Mulyadi. Ya, dan selanjutnya hadirin kita saksikan Kepala Kantor Wilayah DJPB akan memberikan plakat kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Naziarto. Baik, terima kasih Bapak Kanwil DJPB, Bapak Edi Mulyadi, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bapak Naziarto. Baik hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD tahun anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai. Baik hadirin, izinkan kami untuk menutup acara dengan berpantun. Anak puan di negeri jiran, manis rupawan di atas pentas. Efektif dan efisien prinsip anggaran, program jalan kegiatan pun tuntas. Kami sebagai pembawa acara mohon undur diri, kami ucapkan terima kasih atas seluruh kehadiran tamu undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.